Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Cakrawala God. Kegiatan sore hari di bulan Ramadan kita berikan mereka buka puasa. Nah, ini sahabat-sahabat ya. Mereka lagi makan. Nah, ini indahnya kalau kita menggunakan kandang koloni dengan palungan berhadapan, sahabat-sahabat ya. Jadi mereka ini berlomba ya, berebut makan. Luar biasa. Oke, untuk capaian di kandang Cakrawala God, berapa ADG, kemudian performan dari kambing bagaimana ya, ini kita coba bahas sahabat-sahabat ya. Jadi begini, nah ini bentuknya kambing-kambing kita di bobot 20-an kilo ya, di bobot 20-an kilo. Nah, modelnya seperti ini. Belum begitu gemuk ya, tapi kita optimis nanti di waktu panen kita bisa di bobot 30-an kilo. Nah, ini bobot 22, 23, 2 bulan lagi insya Allah 30-an kilo. Nah, kemudian ini ya, ini Jawa Randuan nih sahabat-sahabat ya. Jawa Randuan secara postur oke semua ini, postur telinga juga ini. Nah, itu kan. Nah, kemudian nah, jadi begini sahabat-sahabat ya, untuk pertambahan bobot tubuh berapa kita bisa di ini ya, di main aman itu 100 gram per hari pertambahan bobot tubuh. Ini kelemahan koloni itu kayak gini sahabat-sahabat ya, buluk. Kalau kambing yang warnanya bulunya putih, buluk. Oke, balik lagi tadi ya, kita bisa menaikkan bobot mereka 100 gram per ekor per hari ya, dengan biaya pakan di 2.500 sampai 3.000 rupiah per hari sahabat-sahabat ya pakannya. Nah, targetnya bagaimana? Jadi kita punya target sahabat-sahabat ya. Jadi kambing-kambing ini nanti 1 bulan sebelum Idul Adha sudah di 30 kilo. Dan kita mulai jualan, insya Allah di situ. Nah, jadi bagaimana ya secara penampilan mereka atau performan mereka memang tidak sebersih kalau di kandang individu, tapi secara manajemen ini lebih efisien ketika di koloni ya. Kita hanya butuh ini lebar palungan 70 cm dipakai untuk berhadapan gitu. Ini luar biasa efisien. Ini bagaimana, kita lihat bagaimana postur tubuh mereka nanti. Kalau badan ya mayoritas seperti ini ya. Ini yang sudah mulai besar-besar sampai sana itu ya. Nah, bentuk-bentuknya seperti ini. Dia kalau dibilang gemuk banget tidak, tapi insya Allah padat ya. Tuh, dagingnya padat. Karena begini sahabat-sahabat ya, kambing ini kan bukan hewan yang memproduksi daging ya kan sahabat-sahabat. Jadi kambing ini bukan hewan yang produksi daging. Kalau kata Pak Ali Agus, kambing itu punya namanya, daging itu punya domba ya kan gitu. Nah, ini tantangan kita sahabat-sahabat ya, bagaimana caranya kambing itu bisa gemuk ya, sedangkan mereka sudah dilabeli kalau mereka itu bukan produsen daging ya. Saya betul-betul paham setelah ya, tidak ya gimana ya, mengertilah karakter mereka setelah saya
pelihara dengan populasi sedemikian rupa, sahabat-sahabat. Nah ini ya, mereka itu hewan yang adaptasinya lambat, kemudian untuk pertambahan bobotnya juga tidak signifikan. Tidak tahu, mungkin karena kualitas genetik kambing yang kita beli ini tidak sebagus domba impor yang diproduksi banyak sahabat-sahabat kita di Pulau Jawa ya. Nah, tapi kita kan belanjanya kambing-kambing lokal yang dipelihara petani ya. Terkadang ya bapaknya ngawini anaknya atau bapaknya ngawini cucunya kan gitu modelnya. Dan itu terus berlanjut, tren itu terus dilakukan ya. Akhirnya ya begini ya, muncul genetik yang susah digemukkan ya. Mungkin itu hipotesa saya ya, kalau kita berjalan di penggemukan kambing. Nah itu sebagai tantangan sahabat-sahabat ya, itu tantangan untuk kita bagaimana caranya mereka ini secara produksi bisa optimal ya, tidak berharap 200 gram per hari lah, cukup 100 gram per hari. Kemudian kita cari strategi terbaik supaya nilai ekonominya optimal, hanya itu yang dimainkan gitu. Jadi kalau apakah dia bisa gemuk ya bisa gemuk kambing, tetapi tidak bisa segemuk domba gitu ya. Resiko kita pelihara kambing yaitu ini sahabat kandang kita lagi membersihkan palungan untuk nanti diberikan pakan sahabat-sahabatnya. Nah ini barisan kambing-kambing yang jumbo atau yang besar, kita beli di dalam waktu dekat ya. Kita pelihara jangka waktu sekitar hanya 2,5 bulan. Nah ini kita kejar bagaimana caranya bobot mereka bisa 35 kilo lebih ya. Nah target kita di situ. Memang sedikit impossible tapi kita harus coba ya. Kita cukupi kebutuhan pakan mereka ya. Kita berikan servis terbaik bagi mereka. Ini kira-kira begini ya kandangnya. Kambing kita alhamdulillah mereka sehat, makan juga sudah mulai lahap ya. Perlu adaptasi sekitar 2-3 minggu baru mereka lahap untuk makan ya. Jadi ini sudah berjalan hampir 3 minggu baru saya lihat kambing-kambing ini pada senang makan, pada doyan makan. Sebelumnya kayak meragukan ya sahabat-sahabat. Nah, tapi sekarang udah alhamdulillah. Nah ini isi jumbo-jumbo, kita masih kurang sekitar 7 ekor. Nanti kita carilah ya, nanti pelan-pelan kita cari. Nah kemudian terkait performa, saya mengakui kalau jantan di dalam kandang individu seperti ini sahabat-sahabat ya, bulunya halus bersih. Kalau di koloni dia akan buluk menguning karena selalu dinaiki teman-temannya ya, jadi ya begitu pola kambing-kambing gitu. Jadi ya plus minusnya ada. Kalau kita pakai kandang individu kayak gini, biaya investasi pembuatan kandang luar biasa mahal. Tetapi kambing juga punya penampilan yang oke lah ya sahabat-sahabat ya, karena bulunya halus seperti ini. Ini kambing kita sendiri, tapi ini perawatan kita sendiri untuk kurban nanti ya. Ini bobot 36 kilo sahabat-sahabat ya, lumayan gemuk ya, lumayan besar, umur 1 tahun. Ini kalau sahabat-sahabat lihat video vlog kita di beberapa video yang dulu itu, sahabat-sahabat pasti lihat dia masa kecilnya, sekarang sudah sebesar ini ya. Tidak menyangka juga akan sebesar ini sahabat-sahabat ya, 36 kilo, sekarang sekitar 37 kilo lah. Nah itu
Mungkin itu dulu sahabat-sahabat, terima kasih atas atensi ya terkait performa kambing kita seperti itu. Kalau yang individu dia nampak bersih ya, halus. Nah kalau yang koloni dia cenderung lebih buluk ya, lebih nguning bulunya karena dinaiki teman-temannya di yes, pokoknya begitulah sifat kambing itu ya. Nah, kemudian itu untuk penampilan. Kemudian untuk target ADG atau pertambahan bobot tubuh kita bisa di 1 gram per ekor per hari. Kecil sahabat-sahabat ya, tidak besar ya, tetapi kita tinggal menentukan strategi ya. Kalau kita mau jualan di bobot 30 kilo, bobot 30 kilo saat 1 bulan sebelum Idul Adha, maka kita nanti 6 bulan sebelum Idul Adha kita cari kambing yang kalau kenaikan bobot badannya 1 on per hari. Untuk mencapai 30 kilo berarti tinggal tarik garis mundur aja. Nah kira-kira strateginya begitu sahabat-sahabat ya. Semoga bisa menginspirasi sahabat-sahabat sekalian. Semoga video bisa menghibur juga. Beginilah kegiatan sore hari di kandang Cakrawala God ya. Nah ini gudangnya sedikit bongkor sahabat-sahabat habis hujan ya, rumput liarnya banyak sekali. Nah ini kita tidak nyangka juga ini ada tanaman segemuk ini di sebelah. Dulu masa lempar aja. Nah ya mungkin itu dulu ya sahabat-sahabat. Saya tunjukkan terakhir untuk pakan ya. Ya semua sebetulnya ya bergantung dengan pakan sahabat-sahabat ya. Untuk pakan yang kita berikan itu tentunya harus memenuhi dua syarat. Satu, cukup jumlah, kedua tepat atau cukup gizi. Nah ini kita upayakan sahabat-sahabat, pakan mereka adalah cukup jumlah, cukup gizi ya, sehingga mereka bisa berproduksi secara optimal ya. Target 1 gram per ekor per hari kita bisa capai karena kita disiplin di sini ya. Kita sedikit lebih agak ngoyo gitu ya dalam hal penyediaan pakannya karena kita masih manual skalanya ya, belum ya pokoknya masih pokoknya masih itulah ya, masih manual semua. Nah mungkin ini nanti kalau sudah kita push populasi di 300-400 ekor ya, ini nanti jadi kandang tahun depan ya, insya Allah kita bisa lah ya lebih sering nanti share ilmu, share video yang bagaimana kendala-kendala yang kita temukan, kemudian supaya bisa jadi perhatian bagi sahabat-sahabat yang mulai penggemukan kambing ya. Nah jadi kira-kira itu ya kuncinya ya, kambing itu harus tepat jumlah pakannya, kemudian tepat gizinya. Nah kalau sudah itu insya Allah kambing gemuk-gemuk. Nah ini mayoritas saya sudah berani katakan mereka gemuk-gemuk ya, walaupun secara genetik tidak bisa kita tipu. Beberapa kambing yang di sini itu punya genetik yang kecil, jadi dipelihara 3 bulan perkembangannya tidak signifikan. Tapi kalau secara genetik kita lihat ya, ciri khasnya kalau crossbreed itu kan kayak gitu, yang di Rambon yang di sana itu ya besar-besar ya, besar-besar kira-kira begitu ya sahabat-sahabat. Nanti malah tambah panjang alur ngidul. Nah ini masih ada space, kita nanti insya Allah buatin kandang kapasitas 200 ekor. Jadi di sini 300 ya, di sini kalau cukup insya Allah 200, kalau nggak cukup ya 100 atau 150 lah ya, nanti ditambah di sana nanti insya Allah jadi silo pakan aja lah, jadi silo pakan. Jadi ndak jadi kandang, karena ada 1-2 hal yang kita tidak bisa lanjutkan itu. Oke
ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal ngaduk nih sahabat-sahabat. Waduh, Pronata jos.